Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nureni. Saya mahasiswi dari Universitas Satyanegara Indonesia, jurusan Ilmu Komunikasi. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai liburan akhir tahun 2021. Menurut berita yang dikutip oleh haloindonesia.co.id, akhir tahun identik dengan harinya berlibur bagi masyarakat. Terlebih adanya libur Natal dan Tahun Baru atau Nataru. Akan tetapi di akhir tahun 2021 ini, kondisi pandemi COVID-19 yang belum sepenuhnya hilang membuat masyarakat belum bisa leluasa dalam memanfaatkan momen hari liburnya. Dikhawatirkan libur akhir tahun itu akan membawa gelombang ketiga COVID-19 yang akan sangat berdampak buruk. Karenanya sejak jauh-jauh hari, pemerintah telah melakukan langkah-langkah yang antisipatif. Langkah tersebut diantaranya adalah memangkas cuti bersama pada tanggal 24 Desember 2021. Keputusan itu tercantum dalam Surat Keputusan Bersama atau SKB 3 Menteri nomor 712 tahun 2021, nomor 1 tahun 2021, nomor 3 tahun 2021 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama 2021. Selain itu terdapat larangan untuk mengambil cuti dengan memanfaatkan momentum Hari Libur Nasional bagi aparatur sipil negara atau ASN. Hal itu berdasarkan Surat Edaran Menteri PAN-RB nomor 13 tahun 2021 tentang pembatasan kegiatan berpergian keluar daerah atau cuti bagi ASN selama Hari Libur Nasional tahun 2021. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK, Muhadjir Effendi menjelaskan, kebijakan tersebut semata-mata dilakukan untuk membatasi pergerakan orang yang lebih masif menjelang libur akhir tahun. Hal ini disampaikan dalam rapat koordinasi persiapan angkutan Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 bersama Budi Karya Sumadi, perwakilan Dirlantas seluruh Indonesia, Dishub seluruh Indonesia, Satgas COVID-19, beserta stakeholder yang terkait yang diselenggarakan secara daring dan luring pada Selasa 26 Oktober. Kita upayakan menekan sedikit mungkin yang akan berpergian, dan ini sudah diberi pagar-pagar pembatasan, mulai dari tidak adanya libur cuti bersama, kemudian pelarangan mereka untuk mengambil cuti akan kita lakukan, ujarnya. Menurut kebijakan tersebut, memerlukan sosialisasi yang lebih masif kepada masyarakat yang dilakukan oleh pihak kepolisian, dinas perhubungan, dan juga media massa. Ini perlu dilakukan agar masyarakat lebih memaklumi keadaan yang ada dan tidak nekat melanggarnya. Saya memohon nanti ada kampanye besar-besaran untuk menghimbau masyarakat agar tidak berpergian, tidak pulang kampung atau tidak berpergian atas tujuan-tujuan yang tidak primer, tuturnya. Lebih lanjut lagi, Muhadjir menerangkan, untuk mereka yang secara terpaksa harus berpergian di hari-hari libur tersebut, perlu pemeriksaan dan syarat perjalanan yang lebih ketat. Seperti diketahui, saat ini untuk menaiki moda transportasi minimal harus sudah melakukan vaksin dosis pertama. Untuk transportasi udara diterapkan syarat surat negatif PCR test. Dan untuk perjalanan darat menerapkan syarat negatif tes antigen. Sehingga nanti kita harapkan jumlah mereka yang akan melakukan perjalanan bisa dibatasi dan juga bisa dikendalikan. Terutama di dalam pengawasan untuk menghindari kemungkinan terjadinya gejala ikutan, yaitu mereka pulang dan pergi membawa oleh-oleh COVID-19, terangnya. Selain itu, pada libur akhir tahun, pengetatan dan pengawasan protokol kesehatan di sejumlah destinasi juga mutlak dilakukan, utamanya pada 3 tempat, yakni di gereja pada hari raya Natal, di tempat perbelanjaan, dan destinasi wisata lokal. Di samping pembatasan jumlah,
juga pengawasan terhadap kepatuhan terhadap protokol kesehatan dalam rangka pencegahan COVID-19, ucapnya. Menko PMK juga meminta agar pemanfaatan aplikasi Peduli Lindungi lebih dimaksimalkan lagi di tempat-tempat umum. Hal itu penting untuk melakukan pengawasan dan tracing pada masyarakat. Dengan ragam kebijakan di atas, dia berharap jalannya roda perekonomian tidak terganggu, serta aktivitas masyarakat tetap bisa berjalan sebagaimana mestinya. Dia juga meminta kepada Kemenparekraf untuk memastikan destinasi wisata lokal tetap berjalan, serta kepada Kemendag agar suplai bahan pokok tetap terjaga pada akhir tahun 2021. Yang harus kita pertimbangkan betul, bagaimanapun ketatnya, konservatifnya, kita menerapkan berbagai macam ketentuan dalam rangka menghambat dan mencegah penularan COVID-19, tetapi perekonomian kita harus tetap bergerak, tuturnya. Masyarakat kita juga harus terjamin keleluasaannya, tidak menciptakan kepanikan, juga tidak menimbulkan energi negatif yang kemudian mempunyai dampak tidak baik dalam kehidupan ekonomi sosial dan masyarakat, pungkas Menko PMK. Selain berita Nataru, menurut Detikcom, libur sekolah akhir tahun 2021 resmi ditiadakan. Hal ini berdasarkan surat edaran nomor 29 tahun 2021 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau Kemendikbud-Ristek. Lalu apa saja kebijakan terbaru seputar liburan sekolah akhir tahun 2021? Berikut isi surat edaran tersebut. Menurut surat edaran nomor 29 tahun 2021 tentang penyelenggaraan pembelajaran menjelang libur Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 dalam rangka pencegahan dan pengendalian COVID-19, libur sekolah akhir tahun 2021 resmi ditiadakan. Berikut poin-poin yang mengatur kebijakan tersebut. Poin pertama, pembagian rapot semester 1 tahun ajaran 2021-2022 bagi satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah dilaksanakan pada bulan Januari 2022. Poin kedua, kegiatan pendidikan di satuan pendidikan tidak diperbolehkan libur selama Natal, yaitu mulai tanggal 24 Desember 2021 hingga 2 Januari 2022. Poin ketiga, penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat di satuan pendidikan seperti memakai masker, mencuci tangan, menggunakan hand sanitizer, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menghindari kerumunan. Poin keempat, pendidik dan tenaga kependidikan aparatur sipil negara atau ASN tidak diperbolehkan cuti selama Nataru pada tanggal 24 Desember 2021 hingga 2 Januari 2022. Poin kelima, penundaan cuti bagi pendidik dan tenaga pendidik setelah periode Nataru. Poin keenam, masyarakat dihimbau untuk tidak berpergian atau mudik keluar daerah jika bukan kepentingan yang mendesak. Selain kebijakan libur sekolah akhir tahun 2021, ada kebijakan bagi aparatur sipil negara atau ASN selama Nataru. Kebijakan tersebut tercantum dalam Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2021 tentang pembatasan bepergian keluar daerah dan atau cuti bagi aparatur sipil negara selama periode Hari Raya Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 dalam masa pandemi COVID-19. Berikut isi surat edaran tersebut. Poin pertama, ASN dilarang memudik atau bepergian keluar daerah selama periode Nataru pada tanggal 24 Desember 2021 hingga 2 Januari 2022. Poin kedua, ASN diperbolehkan berpergian keluar daerah jika
tinggal dan bekerja di instansi yang berlokasi di wilayah yang akan melaksanakan WFO, seperti Mebi Dangro, Jabodetabek, Bandung Raya, Jogja Raya, Solo Raya, Kedung Sepur, Gerbang Kertosusila, maupun Mami Nasata. Poin ketiga, ASN yang dinas keluar daerah harus mendapatkan surat tugas yang ditandatangani oleh minimal pejabat pimpinan tinggi pratama atau kepala kantor satuan kerja. Poin keempat, ASN yang diharuskan keluar daerah wajib mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian di lingkungan instansinya. Poin kelima, ASN diperbolehkan mengambil cuti jika dalam keadaan harus melahirkan, sakit, atau alasan kepentingan lainnya. Poin keenam, pegawai yang melanggar kebijakan-kebijakan tersebut akan mendapatkan sanksi yang tegas. Berikut merupakan laporan Nataru dan libur sekolah. Jangan lupa selalu menerapkan 5M, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitas. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.